Assalamualaikum. Apa kabar Pak Rohmani? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kabarnya baik, Bu. Hanya saja saya memiliki sedikit problem nih, Bu. Emangnya ada yang bisa saya bantu, Pak? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar, Bu. Oh, tentu saja boleh, Pak. Kebetulan saat ini saya lagi tidak ada jam. Eh, Ngomong-ngomong, apa nih yang Pak Rohmani akan eh, obrolkan dengan saya nanti? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya cerita ke Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa, Pak? Jadi begini, Bu, ada salah satu siswa di kelas saya tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan, sehingga membuat saya sedikit bingung menghadapinya. Oh, baik. Tadi Pak Rohmani bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas ya. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah, Bu. Saya sudah menggali, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan cara mengajar saya. Hmm, nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang menurut Pak Rohmani harapkan pada murid tersebut? Hmm, saya saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Pak Rohmani lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Iya, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak-anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak speaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar. Oh ya, eh, baiklah Pak. Apakah kira-kira metode yang pernah Bapak terapkan di kelas tersebut? Oh ada Bu, jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat speaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok Bu, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan dalam pembelajaran sesuai yang diharapkan. Wah, luar biasa ya Pak ya. Jika di rating dari 1 sampai 10, menurut Bapak, seberapa tingkat keberhasilan metode yang menarik minat belajar siswa tersebut? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 7 sampai 9, Bu. Baiklah. Selanjutnya, apa saja yang akan Pak Rahmani lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan e-breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan, Bu, Ya, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid dan tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik seperti itu, Bu. baik-baik.
Menurut Bapak, ketika Bapak melakukan ini, siapa yang bisa membantu Pak Rohmani dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Ya Bu, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan tak lupa saya juga mengkomunikasikan kepada wali murid atau orang tua siswa Bu. Kira-kira berapa lama Pak Rohmani, eh, maksudnya berapa lama waktu yang Hmm. dibutuhkan Pak Rohmani dalam melakukan hal ini? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya saya yang akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya Bu. Ya betul sekali Pak. Tidak ada sesuatu yang instan ya Pak ya. Nah, Betul betul Bu. eh, kapan Pak Rohmani bisa memulai melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya Bu, akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksanakan pembelajaran yang sesuai yang diinginkan bagi murid maupun bagi saya sendiri sebagai pendidik Bu. Oke. Kemudian komitmen yang seperti apa yang akan Pak Rohmani lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Bu, secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktek baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik Bu. Ya, Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik. Sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan peserta didik saya, Bu. Seperti itu. luar biasa sekali ya Pak ya ibaratnya. Mudah-mudahan terlaksana dan istiqomah ya Pak ya. Oke, Baik, Bu. saya mau tanya Pak, dari apa Iya, yang Bu. sudah Bapak lakukan, adakah dukungan dari pihak lain yang Pak Rohmani butuhkan? Ya, di sekolah saya dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya pribadi saja yang konsisten dalam menjalaninya, Bu. Semoga ya Pak ya dapat Ya, konsisten dan dapat berjalan dengan baik. Baiklah Pak Rohmani, semoga rencananya itu berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah, ya, Bu. bagaimana perasaan Pak Rohmani setelah berbincang dengan saya sejak tadi? Alhamdulillah lega dan senang sekali rasanya Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari perbincangan kita tadi ini. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Rohmani sampaikan? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya. Sehingga saya bisa menentukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Ibu Siti. Ya, sama-sama Pak Rohmani. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Pak Rohmani. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Pak ya. Sampai jumpa Baik, di lain siap, siap. kesempatan. Mudah-mudahan kita selalu berkomunikasi gitu. Dapat meluangkan waktu ya di sela-sela jam pelajaran Siap kosong Bu, ini. siap, siap. Siap, baik Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bapak. Yaudah Pak, permisi dulu ya. Saya udah ada waktu mengajar lagi nih. Oh iya Saya Bu, tinggal, terima saya kasih tinggal Bu. dulu. Iya. Ya, ya. Siap, siap, siap. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bapak memanggil saya. Waalaikumsalam. Iya Siti, benar. Apa kabar Siti? Alhamdulillah Bapak, kabarnya baik. Alhamdulillah hari ini kita akan ngobrol, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa kan? Iya Pak, tidak apa-apa. Siti, boleh Bapak bertanya, akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat nih. Ada apa ya?
Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi, Pak. Sebelumnya, Hmm, saya terima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia membantu saya. jadi apa nih yang bisa Bapak bantu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak. Hmm, terus apa lagi? Saya itu masih bingung, Pak. Mengapa saya begini? Hmm, Saya ingin tahu hmm. penyebabnya. Coba ceritakan pada Bapak apa yang kamu rasakan saat ini. Saya saat ini saya merasa kalau saya itu tidak nyaman pada salah satu mata Ya. pelajaran. Mengapa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Iya, Pak. Akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Hmm, Saya hmm, berpikir, kenapa ya guru bahasa Inggris itu hmm, selalu menyindir saya ketika hmm. jam mata pelajaran di dalam kelas. Menyindir, coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu, Siti? Iya, Pak. Soalnya kalau di dalam kelas ibu itu bilang pada teman Siti gitu sambil melihat ke Hmm, arah Siti, Pak. Ibu itu hmm, bilang kalau hmm, les bahasa Inggris itu sangat penting hmm, untuk melatih pemahaman hmm, kita dalam keterampilan hmm, berbahasa Inggris. Jadi, hmm, betul. eh, saya itu nggak nyaman, Pak. Saya kan tidak ikut les ya, Hmm, Pak ya. Jadi, ketika ibu itu ngomong seperti itu dan sambil eh, melirik matanya ke hmm, saya jadi tidak nyaman, Pak, karena saya itu tidak ikut hmm, les dan hmm. lambat dalam Lalu memahami materi bahasa Inggris tersebut. oh, lalu bagaimana menurutmu? Ya sebenarnya kata ibu itu juga benar sih Pak. Yang Hmm, dikatakan guru bahasa Inggris itu benar bahwa les hmm, bahasa Inggris itu sangat penting. hmm. Terus kenapa kamu tidak ikut les bahasa Inggris? Tidak bisa Pak. Masalahnya Hmm, jarak antara tempat les dengan rumah saya itu hmm, lumayan jauh Pak. Terus hmm, saya juga nilai bahasa Inggrisnya jelek. Jadi saya tidak hmm, percaya diri hmm, untuk ikut les bahasa Inggris. hmm. Jadi menurut kamu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Saya sih inginnya mendapat solusi yang Hmm, tepat agar tidak hmm, disindir lagi dan dapat nilai yang bagus dalam mata pelajaran bahasa Inggris, Pak. hmm. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatanmu, Siti? Kebetulan les bahasa Inggris itu diadakan sore hari ya, Pak ya. Iya, Kemudian betul. eh, tadi kan jarak saya sama tempat les itu jauh. Sedangkan Hmm, waktu sore hari itu saya harus hmm, bersiap-siap berangkat mengaji, Pak. Saya harus hmm, Iya, hmm, saya hmm, harus ngaji. hmm, Kalau tidak mengaji hmm, pasti ketinggalan sama teman-teman, Pak, karena hmm. ada target hafalan tiap harinya di guru ngaji saya. Terus kalau ketahuan Oh, Bapak begitu. sama Ibu, saya juga Hmm, pasti akan dimarahin kalau tidak berangkat mengaji, Pak. hmm. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini les bahasa Inggris ataukah mengaji? Keduanya penting semua sih, Pak, tapi saya belum bisa membagi Hmm, waktu di saat jadwalnya berbenturan seperti ini. hmm. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Eh, saya mau mencoba menemui guru bahasa Inggris tersebut, Pak. Mencoba Hmm, hmm, membicarakan hal ini hmm, dengan guru bahasa Inggris. Kalau bisa, hmm, saya mendapatkan link video atau catatan materi hmm, bahasa Inggris supaya bisa hmm, saya pelajari secara daring di rumah, Pak. hmm, Dan saya akan minta dibuatkan jadwal les di hari Jumat. Soalnya hmm. kalau hari Jumat kan jadwal mengaji saya libur, Pak. Jadi saya bisa Oh, leluasa belajar bahasa hmm. Inggris. Oh, seperti itu ya.
Apakah kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal mengaji kamu? Bisa, Pak. Saya bisa pakai laptop Mhm. atau HP untuk belajar. Kebetulan di rumah ada Mhm. laptop punya kakak. Dan Oh, kan belajar bahasa Inggrisnya itu bisa setelah selesai mengaji, Pak. oh, iya, heeh. Itu bagus, Siti. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Bapak? Iya, Pak. Saya akan segera menemui ibu bahasa Inggris untuk membicarakan dan Mhm. berusaha mengatur waktu untuk mengikuti Mhm. les secara daring maupun luring di hari Mhm. Jumat. Mhm. Bagus sekali itu, Siti. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, maka guru tersebut akan memahami dan berusaha membuatkan catatan untuk kamu pelajari secara daring dan membuat jadwal di hari Jumat supaya kamu bisa ikut les tersebut. Iya, Gitu, Pak. Siti. Terima kasih atas bimbingannya ya, Pak ya. Ya, Sekarang ya sama-sama saya Siti. mengetahui apa yang harus saya lakukan Hmm. supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Iya, Siti sama-sama. Kamu anak yang hebat, kamu pasti bisa. Semangat ya, semangat. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Izin pamit ya, Pak ya. Mau ke kelas lagi. Ya, Assalamualaikum, Bapak. sama-sama ya. Silahkan Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.